Selamat datang di channel Ngaos Jawa yang mengupas kearifan lokal, budaya Jawa, dan rahasia mistis yang dipercaya turun-temurun oleh leluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai weton yang dipercaya, dijaga, dan disayang oleh Nyi Roro Kidul. Tentu saja pembahasan kita ini dirangkum dari berbagai sumber budaya Jawa, kepercayaan masyarakat pesisir, dan warisan spiritual para leluhur yang masih hidup hingga hari ini. Sahabat Ngaos Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah gemuruh ombak pantai selatan tersimpan sebuah legenda yang tak pernah lekang oleh waktu. Sebuah kisah yang bukan hanya hidup dalam dongeng rakyat, tapi juga berakar kuat dalam kepercayaan spiritual masyarakat Jawa. Nama Nyi Roro Kidul tidak bisa dilepaskan dari dunia spiritual Jawa. Ia bukan sekedar mitos. Ia adalah simbol kekuatan alam yang agung, penjaga lautan yang tak terlihat, dan pemilik kerajaan gaib yang dipercaya membentang dari ujung barat hingga timur selatan Pulau Jawa. Banyak orang menyebutnya Ratu Jin, Ratu Laut, bahkan ada yang menyebutnya sebagai pelindung mereka yang memiliki garis takdir khusus. Dalam budaya kejawen, hubungan antara manusia dan alam sangat sakral. Tidak semua orang bisa sembarangan berhubungan dengan energi besar seperti Nyi Roro Kidul. Namun, konon ada beberapa orang yang sejak lahir sudah ditakdirkan untuk dekat secara batin dengan beliau. Mereka bukan dukun, bukan pula pesugihan, melainkan orang-orang biasa yang lahir pada weton-weton tertentu, yang dipercaya memiliki ikatan spiritual yang kuat dengan Nyi Roro Kidul. Mereka disebut sebagai orang-orang yang dijaga dan disayang oleh Nyi Roro Kidul. Konon, orang-orang dengan weton ini lebih mudah mendapatkan pertolongan gaib, sering diberi pertanda lewat mimpi, memiliki daya tarik mistis yang sulit dijelaskan, dan rezeki mereka pun sering mengalir dari arah yang tak disangka, khususnya dari arah selatan. Banyak kisah nyata beredar tentang orang-orang yang tiba-tiba mendapat pertolongan di laut, lolos dari bencana, atau bahkan diberi kemudahan hidup setelah melakukan tirakat di pantai selatan. Dan setelah ditelusuri, ternyata mereka lahir pada salah satu dari weton pilihan ini. Lantas, siapa sajakah mereka? Apa karakter dari weton-weton itu? Dan mengapa mereka begitu istimewa di mata Nyi Roro Kidul? Tapi sebelum kita masuk ke daftar weton, perlu saya tegaskan bahwa tujuan dari konten ini bukan untuk menyekutukan atau mengajak percaya pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk menghargai dan melestarikan kearifan lokal yang sudah turun-temurun diwariskan oleh leluhur kita. Budaya Jawa mengajarkan bahwa manusia yang bijak adalah manusia yang mampu hidup selaras dengan alam, menghormati yang tak terlihat, dan menjaga adab dalam setiap tindakan. Jadi, mari kita simak dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Siapa tahu, salah satu weton yang akan saya sebutkan nanti adalah weton kelahiran panjenengan.
Dan mungkin itu adalah pertanda bahwa panjenengan pun termasuk dalam orang-orang terpilih yang dijaga oleh energi agung dari Laut Selatan. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama ada weton Jumat Kliwon. Dalam kalender Jawa, kombinasi Jumat sebagai hari spiritual dan Kliwon sebagai pasaran yang penuh gaib menjadikan weton ini sangat istimewa. Orang yang lahir pada Jumat Kliwon dipercaya memiliki sedulur gaib yang kuat. Mereka mudah mendapatkan mimpi-mimpi pertanda dan konon sangat peka terhadap getaran gaib di sekitar mereka. Nyi Roro Kidul sebagai penguasa dimensi alam halus, konon sangat menyukai mereka yang punya kemampuan batin tinggi. Maka tidak heran, Jumat Kliwon dianggap sebagai anak kesayangan Sang Ratu dan sering mendapatkan perlindungan dari bahaya besar yang tak kasat mata. Selanjutnya yang kedua ada weton Selasa Pon. Selasa Pon juga termasuk weton yang punya ikatan kuat dengan dunia spiritual, khususnya lautan. Weton ini dipercaya membawa aura kesaktian tersembunyi. Orang-orang yang lahir pada Selasa Pon biasanya berani, memiliki jiwa kepemimpinan, dan tidak mudah goyah dalam tekanan. Konon, kekuatan batin mereka membuat Nyi Roro Kidul merasa dekat secara batin. Bahkan dalam tradisi pesugihan putih, banyak tokoh spiritual dari Selasa Pon yang dipilih menjadi mediator komunikasi dengan Laut Selatan. Tidak hanya itu saja, Selasa Pon juga dikenal sebagai weton yang dianggap dingin dalam panas. Artinya, tetap tenang dalam situasi berat. Layaknya ombak yang tampak tenang tapi menyimpan kekuatan dahsyat di dalamnya. Selanjutnya yang ketiga ada weton Minggu Wage. Minggu Wage adalah weton yang diselimuti keberuntungan dan aura pesona alami. Mereka yang lahir di hari ini sering disukai banyak orang tanpa sebab yang jelas. Aura karisma mereka kuat dan konon mampu menarik perhatian makhluk halus maupun manusia. Nyi Roro Kidul yang dikenal sebagai ratu penuh pesona disebut-sebut memiliki kesenangan tersendiri terhadap orang dengan karisma alami. Tidak jarang, orang Minggu Wage yang sering ziarah ke pantai selatan akan mendapatkan isyarat batin, seperti mimpi bertemu ratu, atau rezeki yang datang dari arah laut. Selanjutnya yang keempat adalah weton Kamis Legi. Kamis Legi merupakan weton yang tenang, lembut, tapi menyimpan kecerdasan tinggi. Orang Kamis Legi dipercaya memiliki kecocokan energi dengan penguasa alam air, termasuk Nyi Roro Kidul. Jiwa mereka yang damai, lembut, dan penuh kasih sayang memancarkan energi selaras dengan lautan yang menenangkan. Menurut cerita orang tua zaman dulu, Kamis Legi kerap dijadikan dukun atau alat pemangku adat di pesisir selatan. Energi spiritual mereka dipercaya bersih dan kerap menjadi perantara penyembuhan melalui media air laut atau bunga 7 rupa yang direndam. Selanjutnya yang kelima ada weton Sabtu Pahing. Sabtu Pahing dikenal sebagai weton yang punya kekuatan besar tapi tersembunyi. Orang dengan weton ini sangat disegani, bahkan kadang ditakuti karena auranya yang kuat. Mereka jarang bicara banyak, tapi kata-katanya sering terbukti menjadi kenyataan. Dikatakan bahwa Nyi Roro Kidul sangat menghormati orang Sabtu Pahing, bahkan memberi benteng gaib bagi mereka. Mereka kerap terhindar dari santet, tenung, bahkan kecelakaan besar.
Dalam dunia spiritual Jawa, Sabtu Pahing dianggap sebagai weton para penjaga alam dan pengemban tugas besar secara batin. Selanjutnya yang keenam ada weton Rabu Pon. Rabu Pon adalah weton yang dikenal cerdas, halus dalam tutur kata, namun penuh ketegasan dalam tindakan. Orang Rabu Pon biasanya punya kepekaan tinggi terhadap alam yang sering diberi tanda-tanda melalui mimpi atau pertanda alam seperti burung, ombak, atau hembusan angin. Konon, Nyi Roro Kidul menyukai mereka yang bisa membaca tanda-tanda alam tadi. Rabu Pon dianggap sebagai penerjemah spiritual yang bisa merasakan kehadiran alam gaib tanpa harus melihatnya secara langsung. Tidak sedikit tokoh spiritual besar yang lahir pada Rabu Pon dan memiliki hubungan batin kuat dengan pantai selatan. Selanjutnya yang ketujuh ada weton Senin Legi. Senin Legi adalah weton yang penuh kelembutan dan daya tarik alami. Mereka biasanya sangat disukai orang tua dan anak kecil karena energinya menenangkan. Dalam dunia metafisika Jawa, Senin Legi disebut-sebut memiliki jiwa laut, tenang di luar tapi dalam di dalam. Nyi Roro Kidul menyukai orang-orang yang bisa menjaga keseimbangan antara emosi dan logika. Dan Senin Legi punya kelebihan itu. Banyak orang Senin Legi yang rezekinya lancar dari jalur perdagangan laut, perikanan, atau pariwisata pesisir. Selanjutnya yang kedelapan ada weton Jumat Wage. Weton Jumat Wage dianggap sebagai weton yang diselimuti berkah spiritual dan kemudahan dalam hal gaib. Banyak paranormal atau tokoh adat yang memiliki weton ini. Daya spiritualnya tinggi, terutama ketika berada di dekat air seperti sungai, danau, maupun laut. Dalam mitos Jawa, orang Jumat Wage adalah anak kesayangan Nyi Roro Kidul dalam urusan perlindungan batin. Mereka dipercaya bisa berbicara dalam hati dengan entitas laut, dan kadang mendapatkan ilham untuk menyembuhkan orang lain secara gaib. Selanjutnya yang kesembilan ada weton Rabu Kliwon. Rabu Kliwon adalah salah satu weton paling kuat dari sisi spiritual. Kombinasi hari Rabu yang penuh energi positif dan Kliwon yang mistis menjadikan orang ini memiliki bakat supranatural yang alami. Konon, orang Rabu Kliwon sering mengalami mimpi yang sangat nyata, termasuk bertemu dengan sosok perempuan cantik berbalut hijau yang diyakini sebagai perwujudan Nyi Roro Kidul. Orang dengan weton ini juga sering diberi kelebihan untuk membaca aura, menyerap energi sekitar, dan menjadi pemimpin dalam kelompok spiritual. Mereka sangat dihormati dan dijaga oleh energi Laut Selatan. Selanjutnya yang ke-10 ada weton Selasa Wage. Selasa Wage dikenal sebagai weton penyeimbang alam. Mereka jarang mencari konflik, namun selalu hadir ketika ada pertikaian untuk menjadi penengah. Aura mereka kuat, bijaksana, dan penuh kasih. Nyi Roro Kidul disebut-sebut sangat menyayangi weton ini karena karakternya yang menenangkan dan tidak serakah. Banyak dukun laut atau juru kunci pantai yang memiliki weton Selasa Wage. Mereka dipercaya dapat meredam badai dengan doa dan meditasi. Bahkan konon, doa orang Selasa Wage di pantai Laut Selatan lebih cepat terkabul. Sahabat Ngaos Jawa, itulah 10 weton yang dipercaya, dijaga, dan disayang oleh Nyi Roro Kidul. Dalam kepercayaan Jawa, hubungan antara manusia dan alam tidak pernah bisa dipisahkan.
Mereka yang lahir dengan weton-weton pilihan ini dipercaya membawa misi khusus, baik sebagai penjaga alam, penerima rezeki dari laut, maupun sebagai jembatan antara dunia nyata dan gaib. Namun yang perlu diingat, apapun weton kita, yang paling penting adalah tetap menjaga sikap, berbudi luhur, dan menghormati alam serta leluhur. Karena sesungguhnya kekuatan sejati ada dalam hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Jika sahabat Ngaos Jawa merasa salah satu dari weton ini adalah milik panjenengan, mungkin itu pertanda bahwa panjenengan memiliki hubungan batin dengan energi Laut Selatan. Jaga selalu perilaku dan bersyukurlah atas perlindungan yang tak kasat mata ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten budaya lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.